Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini Al-Waqar sedikit berbeda dengan masjid yang lain. Masjid yang lain kalau kultum tarawih di BCI 7 menit, paling lambat 10. Al-Waqar suruh sampai jam 8 saya. Masya Allah. Bukan masalah jamaahnya bingung, saya bingung mau ceramah apa ini kalau sampai jam 8 ya. Nah sudah kita jelaskan pendapat ulama mengenai nuzulul Quran. Di dalam kitab Ulumul Tafsir, Ulumul Quran, di dalam kitab Ulumul Quran dikatakan Quran itu turunnya 2 kali. Turun yang pertama jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila samai dunya wa hiya baitul izzah. Jadi turun yang pertama kali Quran itu jumlah wahidah 30 juz mudun bareng, full mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari Al-Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Nah, ini yang kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini atau inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi turun yang sekaligus 30 juz itulah yang turunnya di waktu Lailatul Qadar. Itu yang pendapat turun yang pertama. Kemudian turun yang kedua, minas sama'id dunya ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril mufarraqan munajjama. Kemudian turun yang kedua dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat siapa? Israel. Jibril, masih ingat ya? Melalui malaikat Jibril yang itu turunnya mufarraqan munajjama, sedikit demi sedikit, sesuai dengan asbabun nuzul, sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan keadaan. Yang awal turunnya surat apa yang pertama kali turun? Iqra apa Al-Alaq? Bukan Iqra. Iqra apa Al-Alaq? Al-Alaq. Al-Alaq. Podo ae, Pak, antara Al-Iqra Al-Alaq sama. Yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama ini turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril tanggal 17 Ramadan. Nah, berarti sekarang yang benar Lailatul Qadar apa 17 Ramadan? Saya tanya ini coba yang guyu ini. Berarti yang betul yang mana? Lailatul Qadar atau 17? Dua-duanya betul. Tergantung Anda mau yang dimaksud turun yang bagaimana. Kalau turun yang sekaligus Lailatul Qadar. Kalau turun pertama kali kepada Nabi Muhammad yaitu suratul Alaq, itu turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, sekarang jamaah ya singkatlah. Saya tidak akan nurut sama Ami Abdullah. Jamaah kesian ini. Singkatlah 5-10 menit kita akan bicarakan sedikit mengenai Al-Qur'an. Dan ini untuk khusus bukan bapak-bapak, khusus ibu-ibu. Ini Nguyai Segoro. Kenapa dibilang Nguyai Segoro? Tidak diceramahi pun mereka sudah khatam. Kalau bapak-bapak tidak yakin saya. Paling jus pintu itu turun ganep ini. Nah sudah, maka sedikit kita akan ceritakan mengenai Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu jamaah Allah sebut dengan kalimat ruh. Dengan kalimat apa? Ruh. Ruh itu apa? Nyawa. Dari kehidupan kita itu namanya ruh. Maka Allah membahasakan Al-Quran untuk kehidupannya manusia itu dengan bahasa ruh. Artinya ketika manusia tidak menjalankan Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, seperti jasad tanpa ruh, hidup tapi tidak hidup. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Dan seperti itulah kami wahyukan kepadamu. Kamu di sini siapa? Nabi Muhammad. Ruhan, ruh, yaitu Al-Quran. Min amrina, dari perintah kami. Maka artinya di sini Allah Ta'ala mengisyaratkan kepada kita yang menjadikan hidup semakin hidup. Itu apa?
Al-Quran. Itulah kenapa disebutkan banyak sekali oleh para ulama, orang itu kalau tidak baca Quran itu seperti orang mati. Sampai disebutkan dalam hadis kal baitil kharib, seperti rumah yang kharib itu apa? Roboh. Jadi orang yang di dalam jiwanya tidak tersimpan Al-Quran, entah maknanya hafal, ya menghafalkan sebagian surat, menghafalkan sebagian ayat, menggunakan Al-Quran untuk wirid harian, atau minimal dia tidak membaca Al-Quran, itu kal baitil kharib. Orang itu seperti hidup tidak bernyawa, seakan-akan tidak ada penggerak dalam kehidupannya. Nah, maka dengan itu para ulama mengatakan orang yang hayatuhu ma'al Quran, hidupnya bersama Al-Quran, dia tidak pernah sendirian. Maka antum tentu tahu kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika beliau diasingkan, sudah dipenjara, sudah diancam dibunuh tidak jarang, beliau bilang apa? Ini musuh-musuh ini kepingin apa? Kok tidak ada berhentinya ganggu saya? Beliau bilang jannati wa bustani fi qalbi. Beliau bilang kesenanganku itu, surgaku, taman indahku itu kesimpan di jerone hati. Wa hiya ma'i aina ma ruht. Dan itu kesenangan ini akan ikut bersamaku dimanapun kalian menempatkan aku. Ternyata ketika ditanya apa itu kebahagiaan dalam hatinya, Al-Quran. Maka beliau bilang sijni khalwah. Kalau kalian penjarain saya, tidak masalah, waktunya berduaan dengan Allah. Wa tardi siyaha. Kalau kalian usir saya, itu rekreasi, ganti suasana, ganti teman, ganti pemandangan. Wa qatli syahadah. Kalau kalian bunuh saya, itu yang ditunggu-tunggu, apa? Mati dalam keadaan syahid. Kenapa begitu? Karena Quran di dalam hatinya. Karena ruh itu hidup dalam hatinya. Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf itu diganggu oleh Zulaikha, iya kan? Istri dari Azizu Misr. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, masuk penjara lebih nikmat. Anda bisa bayangin, masuk penjara lebih nikmat. Dari mana ceritanya penjara nikmat? Beda loh penjaranya koruptor yang bisa beli kamar. Ini penjara di zaman itu, dibandingkan mengikuti keinginan perempuan tadi. Padahal kalau kita mau ngomong jujur, ayo jujur lah laki-laki ini, melbu penjara apa turu be omah itu ya normal. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam, Rabbi sijnu ahabbu ilai, penjara lebih asik buat saya, lebih menarik, lebih nikmat dibanding mengikuti keinginan perempuan itu. Kenapa? Ruhnya hidup. Maka tidak mungkin manusia bisa hidup dengan baik, bisa teratur kehidupannya, tenang kehidupannya, terselesaikan masalahnya, terurai kesulitannya, kalau dia tidak pernah akrab dengan Al-Quran. Akan tetapi masalahnya sekarang, umat Islam ini menjadikan Al-Quran mahjura. Apa mahjura? Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Akan tetapi masalahnya sekarang, Nabi Muhammad itu sudah mengisyaratkan kepada Allah, diabadikan dalam Al-Quran. Ya Rabbi, wahai Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, mereka menjadikan hadzal Qur'ana, Al-Quran ini mahjura, ditinggal. Terus mana mungkin kita ini bakal hidup nyaman, tenang, damai kalau hidup kita jauh dari Al-Quran. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mahjura itu artinya 3. Jadi meninggalkan Quran itu 3. Kalau salah satu diantaranya ada dalam diri kita,
berarti kita masuk dalam ayat ini, masuk dalam ucapan Nabi kita meninggalkan Al-Quran. Hajrul Quran thalathat awjuh. Meninggalkan Quran itu ada 3 jenis. Nomor 1, hajru qiraatihi wa tilawatihi. Meninggalkan membacanya. Wis gak gelem maca Quran. Jujur. Banyak di antara kita yang tidak bisa ngaji, tapi hidupnya biasa saja. Tidak ada yang merasa kurang. Biasa, kayak iso ngaji. Tidak ngerti alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Tidak ngerti alif bengkong, tidak ngerti tanwin, tidak ngerti dhammah, kasrah, fathah, fathatain, dhammatain, kasratain. Tidak ngerti. Biasa. Dalam keadaan Allah berikan kepada dia kemampuan akal, kafa'ah aqliyah, untuk dia bisa memahami ilmu akuntansi, dia memahami ilmu arsitektur, dia memahami ilmu sipil, dia memahami ilmu auditing. Wah, dia apa auditing? Tapi ketika tidak bisa baca Quran, tidak tergerak untuk kemudian kepingin belajar. Dulu di sini ada Ustadz Ramadan, masih sampai sekarang. Sampai sekarang, gak bosan-bosan. Masya Allah. 13 tahun di sini. 13 tahun. Nah, itu dimanfaatkan. Karena ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, itu hajru tilawatihi wa qiraatihi. Yaitu orang yang tidak mau membacanya, itu kena dalam ayat ini. Kalau membaca sudah, yang kedua, apa yang kedua? Hajru tadabburihi wa ta'allumi ma'ani. Meninggalkan tadabbur dan mempelajari kandungannya. Moco wis iso, meningkat, dipelajari. Artinya apa? Maksudnya apa? Itulah kenapa para sahabat Nabi belajar Qur'annya tidak seperti kita, yang penting apa? Jujur nih, saya dapat cerita langsung dari Kiai Ustadz Jazir Jogokarya. Itu beliau nemui beberapa kasus yang diceritakan ke saya 2. Yang pertama, hafidh Al-Quran jadi tukang parkir. Hafidhul Quran jadi tukang parkir. Kita tidak meremehkan pekerjaan itu. Tidak, selama pekerjaan itu pekerjaan yang halal. Tapi kemudian bukan tempatnya. Hafidhul Quran di pinggir jalan itu bukan tempatnya. Diteliti sama beliau, itu yang pertama. Yang kedua, hafidhul Quran pembantu rumah tangga, bagian ngomong anak wong sugih. Jadi bapak ibunya pergi kerja, itu anaknya dijaga perempuan hafidhah. Dan itu tuannya pun tidak tahu kalau dia hafidhah. Nah, terus beliau bilang, saya tidak mempermasalahkan pekerjaannya karena uangnya halal. Tapi yang dipermasalahkan, mana mungkin Al-Quran menempatkanmu di tempat itu? Tidak mungkin. Al-Quran itu akan menempatkanmu di tempat yang tinggi. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi al-akharin. Dengan Quran ini Allah angkat sebagian kaum dan Allah rendahkan yang lain. Terus mana mungkin kalau mereka itu benar terus ditaruh pinggir jalan, jadi pembantu di rumahnya orang. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Tapi maksudnya apa? Pasti ada yang salah. Ditanya sama beliau, Hafid 30 juz. Ditanya, kamu ngerti artinya? Boten. Bayangin, sekarang tahu kesalahannya di mana? Ngerti artinya? Boten. Terus Quran dihafal untuk apa? Kalau cuma hafal, betul ada keutamaan. Nyetel kaset podo. Antum buka flash disk 30 juz, mau qiraah yang mana bisa? Mau hafaz, mau waraj, mau qalun, bisa, dapat semua. Kalau cuma hafal. Tapi yang dimaksudkan dengan Al-Quran itu masuk, itu hafal dan dimengerti. Tapi sayangnya sekarang penghafal Quran itu lebih tertarik buka link YouTube. Punya channel YouTube, ditulis di bawahnya Quran Reciter. Hanya cukup menjadi Quran Reciter. Dia tidak perlu membumikan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Sing penting suaraku enak, sing nonton akeh cukup. Monetize masuk. Ngerti monetize? Apa monetize? Uang yang masuk lewat YouTube itu. Ya fulus, ya fulus, uang itu fulus ya.
Itu hanya cari itu, kemudian tenar, mari ngono dodolan kiswa, dodolan penutup makam Nabi. Coba. Nah, maka yang kedua, hajrul Quran itu artinya apa? Tidak mau mempelajari isinya. Nah, maka ibu-ibu Al-Waqar ini kita tingkatkan, Bu. Nanti kalau Ustadz Abdullah tidak bisa, Ustadz Rifki yang ngajari. Iya, setelah khatam berkali-kali, nanti kita coba latihan, dicari surat-surat pilihan, dikhatamkan tafsirnya. Insya Allah, Bu, ya? Siap? Oh, masa? Siap? Jam berapa? Waktu ngantuk, Bu, habis subuh, Bu. Waktunya tidur. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, apa hajrul Quran? Hajru al-amal bihi, meninggalkan mengamalkan Quran. Lebih milih selain Quran dibanding Quran. Quran mengatakan amanah, dia khianat. Quran mengatakan jujur, dia bohong. Quran mengatakan disiplin, dia lemot. Quran mengatakan tepat waktu, dia terlambatan. Jadi dia lebih mementingkan selain Al-Quran dibanding Al-Quran. Itu hajrul Quran. Nah, sekarang kita perhatikan, baca sudah atau belum? Sudah. Mempelajari sudah atau belum? Sebagian insya Allah sudah. Mengamalkan. Nah, ini PR-nya sekarang. Bukan kemudian nyalah-nyalah, no, ya tidak. Iya, ini PR kita sekarang. Ayo dibaca, dipelajari, difahami, diamalkan. Insya Allah ketika dibacanya dengan cara yang benar, difahami dengan pemahaman yang benar, dan diamalkan, satu janjinya Allah. Apa janjinya Allah? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Hidup pasti barokah. Pasti. Tidak mungkin kan. Saya kasih satu cerita penutup. Jadi ada di Saudi tahun 90-an, namanya Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah ta'ala. Syekh Ali At-Tantawi ini didatengin seorang laki-laki muda Misri, orang Mesir. Dia bilang, ya Syekh, ini saya ini, ya Allah, saya ruwet di Oma, kerjaan banyak, saya kerja di 2 tempat, sampai saya tidak punya waktu untuk sekedar makan bareng keluarga, itu tidak punya waktu. Maka ya Syekh, tolong dikasih amalan agar waktu saya ini longgar. Saya bisa sekedar makan bareng anak istri saya bisa ngajak mereka keluar, saya hidup lebih tenang lah dengan waktu yang lebih longgar. Kata Syekh Ali Tantawi apa? Iqra'il Quran rubu'as sa'ah qabla ad-dawam. Baca Quran 1/4 jam sebelum berangkat kantor. Panjenengan sudah dapat dari pagi badal fajar. Ba'dal Fajr? Kam sa'ah? 10 daqaiq. Relatif. Relatif ya. Ini syaratnya sebelum berangkat kantor. Anak muda itu ngamuk, ya Syekh, ini kegiatan saya banyak, lah kok ditambahi di komon ngaji, ditambah repot ini. Kata Syekh Ali Tantawi, la in syi'ta faf'al wa in ma tasha' la taf'al. Kalau mau lakukan, tidak mau ya sudah. Wong sampai takon dijawab kok ngamuk. Ini penyakitnya kita sekarang. Ustadz, hukumnya rokok apa? Haram. Oh, gak enak Ustadz, ini kurang moderat. Lu ente sih takon, ente dijawab kok ngamuk, ya. Lu kalau mau cari yang halal, ada Ustadz yang menghalalkan, kemarin viral itu. Semoga lah pilih yang mana, ya tanggung jawab ditanggung sendiri. Sudah, maka anak muda itu pulang ya. Mulai besok latihan. Bangun lebih pagi, baca Quran 1/4 jam sebelum ngantor. Makso 1/4 jam dapetin. Sampai 3 hari. Masuk hari keempat, subhanallah, baca Quran yang awalnya makso 1/4 jam, sekarang 1/4 jam mulai santai. Loh, kok 1/4 jam enak? Masuk pekan yang kedua, setelah hari yang ke-8, itu bacanya bukan setengah jam, bukan 1/4 jam, setengah jam. Tapi yang dia pikir, semakin banyak waktu yang habis untuk Quran,
seharusnya waktu saya semakin sempit. Ini semakin banyak interaksi dengan Quran, waktu saya longgar. Gak terima ini anak muda ini, gak masuk akal ini, ghair ma'qul. Datang kembali kepada Syekh Ali Tantawi rahimahullah, tanya, ya Syekh, amri gharibah, ini aneh ini Syekh, saya ini semakin banyak buka Quran, waktu saya semakin longgar. Itu kan gak masuk. Seharusnya waktu saya tersita dengan Al-Quran, maka yang lain semakin sempit. Apa kata Syekh Ali Tantawi? Hadza barakatul Quran. Yang kamu maksud ini adalah barokahnya apa? Al-Quran. Terus beliau cerita apa? Pekerjaan yang seharusnya kamu selesaikan 2 jam, dengan berkahnya Al-Quran bisa selesai 1 jam. Pekerjaan yang seharusnya selesai 1 jam, dengan berkahnya Quran bisa selesai mungkin 20 menit, 15 menit. Sisanya untuk apa? Rabio mana? Oh, malu aja. Sisanya untuk apa? Ya untuk kegiatan kamu sudah. Yang lainnya, nah itulah barokahnya Quran. Dan saya punya cerita, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Teman kami di Kediri, pertama buka kantor, itu namanya GSA. Saya ngisi setiap Jumat pagi. GSA itu grosir serba ada. Jadi orang beli apapun, pesen digolek no. Harus barangnya di Eropa, di Cina, di Afrika, di Arab, pokok barangnya teko ditol. GSA. Sudah, awalnya pegawainya cuma 4. Saya minta untuk pengajian Jumat apa? Saya minta 2. Yang pertama, sebelum jam kantor dimulai, ngaji seperempat jam. Gratal, gradul gak masalah. Ngerti gratal, gradul? Ya. Iki kof apa fa. Mulai biasanya mulai belereng beripati ya Allah. Kalau lihat Indonesia Australia pada hati-hati. Malam pertama i'tikaf Indonesia Australia. Malam pertama i'tikaf. Ujian ini. Sore. Duh. Jam berapa? Jam 4. Kok sudah tahu jadwalnya? Ini luar biasa nih, bal-balan jadwalnya tepat ya. Coba ditanya jadwal yang lain ini bingung kira-kira ya. Sudah sore ya. Berarti nanti menjelang adzan maghrib itu kita bikin layar lebar di sini. Nobar plus bukber. Setuju sama dulu? Rusak masjid ini ya. Nah sudah, subhanallah. Awalnya saya minta ngaji seperempat jam. Yang kedua yang saya minta apa? Kasih uang untuk mereka semampumu. Bosnya tak bilang, bosnya tak kandani. Kayak ono duit pegawaimu sak mampumu setiap Jumat, tapi khusus wajib dikasihkan ibunya mereka. Terus minta doakan. Subhanallah, dua-duanya diamalkan. Anda tahu? Dan masuk waktu panjang. Tidak sampai setahun. Dari pegawai 4 jadi 20. Setiap ditanya sama orang, kok cepet mas? Barokai Al-Quran. Kok cepet mas? Barokai Al-Quran. Subhanallah. Nah maka ini kita perhatikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran itu akan memberi syafaat untuk siapa? Orang yang senantiasa membacanya kelak di hari kiamat. Nawwiru buyutakum bis-salati wa qiraatil Quran. Terangi rumah kalian dengan salat dan bacaan Quran. Nah, maka jemaah kita manfaatkan momen Ramadan ini ya. Ami Abdullah afwan kurang 5 menit sentek materi ini. Ya, jadi kita manfaatkan momen Ramadan ini wabil khusus di malam hari ini, malam nuzulul Quran. Mudah-mudahan Allah tancapkan Quran itu dalam hati kita. Amin. Supaya benar-benar kita ini istiqomah membaca, mempelajari dan mengamalkan. Yang dengan itu Allah akan menghidupkan ruh kita, dan Allah berjanji akan menjadikan hidup penuh dengan keberkahan. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.